Teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Today we will learning about tempat umum. Tentang tempat umum ya. Apa sih tempat umum? Nah, sebelum itu Ibu Fani akan share materinya. Dan izin share screen. Sudah terlihat? Sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Hari ini materi kita tentang tempat umum. Ada yang tahu nggak tempat umum itu apa ya? Tempatnya umum. Apa ya tempat umum itu ya? Di sini Bu Fani ada, sebentar. Nah, di sini ada pengertian dari tempat umum. Kita bacakan sama-sama. Jadi tempat umum itu suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan, secara sementara, secara terus-menerus, baik membayar maupun tidak membayar. Jadi tempat umum itu siapa saja bisa datang ke tempat itu untuk melakukan suatu kegiatan. Mau kegiatannya itu secara sementara, jadi hanya dalam kurun waktu yang sebentar, atau secara terus-menerus. Terus-menerus itu artinya rutin, setiap hari dilakukan. Mau cuma sebentar ke tempat itu, ataupun secara rutin datang ke tempat umum itu. Mau secara baik secara membayar, ataupun tidak membayar. Jadi siapapun boleh datang ke tempat umum tersebut. Kira-kira contoh tempat umumnya apa ya? Mall. Oh, mall. Bisa. Apalagi? Hypermart. Tempat ini ya, swalayan. Tempat jual beli. Rumah sakit. Rumah sakit, betul. Coba yang lain ada lagi. Contohnya Revana sudah menyebutkan 3. Contoh tempat umum. Jadi siapa saja bisa datang ke tempat itu untuk melakukan suatu kegiatan. Hotel, betul. Stop dulu makannya. Ada lagi yang mau memberi contoh? Apa? Tempat bermain. Tempat bermain apa, Violet? Kurang terdengar, Nak. Tempat bermain, betul. Nah, coba sekarang kita sebutkannya berbeda ya. Jadi kan di sini ada yang secara sementara dan ada yang secara terus-menerus. Kalau yang sementara, contoh yang kita datangnya cuma sementara aja, sesekali aja. Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah makan. Rumah makan, tempat makan ya. Iya, secara sementara aja. Apalagi yang sementara? Apa, Violet? Restoran. Restoran, Putra. Oma pulang. Lapangan. Lapangan? Oma pulang, Dek. Oh iya, lapangan tempat bermain. Bisa sementara. Sekarang kalau yang secara terus-menerus. Jadi terus-menerus itu secara rutin ya. Secara rutin misalnya hari ini datang, besok datang. Besoknya datang lagi. Sekolah. Iya. Tapi sekarang kita nggak datang ya. Nah, sekarang tempat umumnya baik yang membayar maupun tidak membayar. Coba kita kasih contoh tempat umum yang bayar dan tempat umum yang tidak membayar. Yang membayar tempat umumnya.
Mall, iya. Tapi kalau mau beli sesuatu ya, kalau nggak beli datang aja nggak apa-apa. Bermain. Hypermart. Iya, iya hypermart, betul. Mall. Yang bayar Alfamidi. apa? Alfamidi. Mana? Alfamidi, Bu. Oh, Alfamidi, ya Alfamidi. Indomaret. Indomaret. Biasanya sebelahan ya, Alfamart sama Indomaret. Kantor, Bu. Apa? Kantor. Oh, kantor. Rumah sakit. Rumah sakit. Sekarang yang tidak membayar. Kantor polisi. Kantor polisi, iya. Kalau kita denda kita nggak bayar. Masjid. Apalagi yang tidak membayar. Masjid. Masjid, iya. Kita nggak bayar, tapi kalau kita mau berinfak itu lebih baik lagi. Lagi tidak membayar. Musola. Musola. Apa, Nazifah? Nah, nggak apa-apa sayang. Bicara aja, percaya diri. Mengungkapkan. Lagi yang tidak membayar. Lapangan. Lapangan, iya. Bisa lapangan. Terus selain lapangan, bisa juga. Kok ada sih? Apa? Kok ada sih? Nggak ada. Kemana? Taman kota. Iya, taman kota. Oh, bukan ya? Apa kata Revana? Gimana bentuknya? Pantai. Keluar. Balai kota. Oh iya. Boleh di balai kota tapi di depannya ya. Bawah kali bukan jalan. Nggak mungkin ada bentuk yang jalan. Taman kota juga taman kota, terus taman bermain, membayar. Iya, itu termasuk juga dari umum. Tadi teman-teman sudah menyebutkan banyak ya, dari yang sementara, secara terus-menerus, dan juga baik dengan membayar maupun tidak membayar. Nah, ketika teman-teman di tempat umum, nah tema kita kan hidup bersih dan sehat. Ini bukan punya Tetap bisa menjaga kebersihan tempat. Jadi siapa saja bisa datang ke tempat itu. Tapi sebagai kita pun harus bisa menjaga kebersihan di tempat umumnya. Ini akan menampilkan ini contoh beberapa tempat umum. Ada apa aja di sini? Tadi udah disebut pertama. Ibu Fani pertama belum mendengar deh. Sekolah, masjid, kebun binatang. Iya, tempat umum yang pertama ada pasar. Pasar Sekolah, ya. Untuk mengesahkan ya, rumah sakit tadi ada yang menyebutkan ya, rumah sakit. Siapa saja bisa datang sesuai dengan kegiatan Wani apa untuk datang ke rumah sakit. Yang ketiga itu sekolah. Sudah ada yang menyebutkan dan sekolah itu termasuk ke dalam tempat yang dilakukan secara terus-menerus. Keempat ada apa yang keempat? Masjid. Nah, tempat umum. Jadi boleh datang ke masjid siapapun. Dengan menjaga kebersihannya. Terakhir, ada apa ini? Kebun binatang. Kebun binatang. Jadi kebun binatang atau tempat wisata. Tempat wisata juga tempat umum. Ada yang sudah pernah ke sini semua belum nih? Tempat umum ini.
kebun binatang. Masak. Udah belum? Oh, sekolah. Sakit. Iya. Sudah pernah Putra ke sini ke beberapa tempat ini? Iya. Kebun binatang. Nah, di sini Bu Fani ada gambar. Pasar. Iya, tempat umum. Contoh tempat umum. Gambar yang pertama di mana ini? Pasar. Gambar yang kedua? Di pasar. Di pasar juga. Kenapa Ibu Fani menampilkan dua-duanya pasar? Yang satu sepi, yang satu rame. Oh, yang satu sepi, yang satu rame. Apalagi perbedaannya? Yang satu sepi, yang satu kotor. Iya, yang satu bersih, yang satu kotor. Coba apalagi perbedaannya? Oh, foto. Oh. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari gambar yang pertama. Lalu ciri-ciri dari gambar yang kedua. Tadi kata teman kita ada informasikan yang satu sepi. Gambar pasar pertama sepi, gambar pasar kedua rame. Lalu yang kedua, gambar yang pertama bersih, yang kedua kotor. Lagi mesti kita temui ya. Yang pertama, tokonya sedikit. Tokonya sedikit. Yang kedua, tokonya banyak. Yang kedua, tokonya banyak. Lalu bagaimana keadaan tokonya tersebut? Dari gambar 1 sama gambar 2, perbedaannya apa nih? Toko nomor 1 tidak banyak lalat. Tapi toko nomor 2 banyak lalat. Oh, yang pertama nggak ada lalatnya, kata Nazifa. Kalau gambar yang kedua, tokonya banyak lalatnya. Tapi, oh lalatnya, oh ini ya, yang ini ya, lalatnya ya, iya. Lagi, apa? Belum sayang, kita perhatikan dulu ya. Oh, Gambar yang pertama apa lagi nih? Keadaan toko. ada kucing lewat. Oh, ada kucing lewat. Iya, kalau di pasar pertama nggak ada kucingnya ya, betul. Banyak yang berlalu lalang nih kalau di toko, di gambar yang kedua. Satu nggak ada becak. Gambar Kedua ya, ada becak. betul. Gambar 1 nggak ada beca, gambar kedua ada beca. Lalu keadaan posisi tokonya bagaimana nih? Gambar pertama sama Nomor Rapi. Iya, gambar pertama tokonya tertata rapi. Kalau gambar yang kedua tokonya berserakan. iya tidak rapi ya, berantakan ya. Ada yang menclok di sini, ada yang menclok di sini, ada yang di sini, ada yang di trotoar. Tapi kalau gambar yang pertama tokonya tertata rapi. Gambar kedua tertata bersih. Gambar kedua kenapa? Gambar pertama menjauh agar luas. Gambar kedua menjadi sempit karena ramai ya. Karena ramai dan posisinya tidak beraturan. Jadi terlihatnya sempit. Coba tadi dari jawaban teman-teman kita lihat di sini. ada sampah. Ya, berdasarkan gambar kita dapat membedakan pasar yang bersih. Tadi gambar yang pertama pasar yang bersih dan gambar yang kedua pasar yang kotor. Nah, pasar yang bersih itu ciri-cirinya tadi sudah betul ya, tidak ada sampah yang berserakan. Barangnya, barang dagangannya tertata dengan rapi sehingga kita bisa berbelanja dengan nyaman hingga lingkungan tersebut bebas dari penyakit. Kalau pasar yang kotor bagaimana keadaannya? Iya, banyak sampah yang berserakan. Apalagi barang dagangannya tidak beraturan, tidak rapi. Ya, sehingga ketika kita berbelanja menjadi nyaman. Nah, jika pasarnya kotor, timbulnya sarang penyakit. Kira-kira teman-teman kalau
Kalau mau ke pasar lebih baik pilih pasar yang mana? Pasar ke-1. Pasar ke-1 karena kita merasa lebih nyaman ya di sini. Nah, ini adalah Ibu, tanggung toko aja jawab. sedikit. Iya, tanggung jawab kita semua. Ketika kita di tempat umum, kita harus bisa Bu, aku tahu. kebersihan. Kenapa? Aku tahu perbedaannya yang kedua. Apa? Saat di gambar di pasar ke-1 nggak ada genangan air, di pasar kedua ada tuh di atas. Iya, betul. Itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri tempat yang bersih dan tempat yang kotor. Yang pertama kalau ada genangan air ya. Kalau yang kedua adanya genangan air. Betul. Terima kasih Kana ya sudah membantu mengingatkan dan menambahkan perbedaan dari kedua gambar ini. Nah, jadi tanggung jawab kita. Kalau teman-teman kan senangnya ke gambar yang pertama nih. Kalau mau pergi pasti teman-teman pilihnya gambar yang satu, gambar yang pertama di pasar yang bersih. Tapi bagaimana caranya agar tempat umum tersebut atau agar pasar tersebut menjadi bersih dan sehingga membuat teman-teman nyaman untuk berbelanja? Itu dengan cara menjaga kebersihan di tempat umum. Karena itu juga termasuk ke dalam tanggung jawab kita semua. Ya, sekarang boleh ditulis dulu yang ini, pengertian tempat umumnya. Sudah disiapkan buku tulisnya? Sudah. Sudah, silakan. Sepertinya ininya juga deh, tapi Bu Fandi pindahin aja deh ke sini. Biar teman-teman jadi mudah. Nah, ini ya, yang ini ya. Ditulis, Bu. Iya, nah, betul. Apa, Medina? Dari tempat Iya, dari tempat umum. binatang ditulis. Iya. Dari tempat umum pasar itu ya? Dari yang ini sayang, dari yang atas. Pengertiannya terlebih dahulu. Yuk, Debbie. Ada Debbie? Oh, ada. Ini boleh ditulis dulu ya pengertiannya dan contoh tempat umumnya. Karisa juga, Nazira, dan Putra. Putra masih di jalan ya? Iya. Boleh disimpan dulu ini apa pengertiannya, gambarnya. Nanti Putra boleh salin lagi di rumah kalau sudah sampai ya. Wah, oke. Waduh. Ya, disimpan dulu gambarnya. Nanti Putra boleh salin di rumah kalau di mobil susah menulisnya. Yang umumnya. Terdapat banyak orang Ke rumah Jami di kamar mandi.
kegiatan. Suatu kegiatan baik secara terus menerus. Baik membayar maupun tidak membayar. Dari Om Pita. Ya ada lagi mana itu? Membayar maupun Nggak bisa itu mah buat Lina sudah, Bu. Om. itu mah buat jalan nggak bisa. Bukan. Wah, ini. Ibu Fani. Fani sudah. Bu Fani Sudah? Oke, ada Revana, Medina yang sudah. Siapa lagi yang sudah? Revana, terima kasih sudah. Sampai ada gayanya ya. Sudah? Bu Fani sudah. Sudah juga siapa yang sudah? Bu Nazifa. Fani sudah. Nazifa sudah. Violet? Oke. Belum. Violet belum. Dilanjutkan. Oh, Putra lagi nulis juga di mobil ya? Oke, semoga bisa ya. Kalau nggak bisa, yang ininya di capture dulu aja. Kita lanjutin di rumah. Khawatir kagok. Apa kagok bahasa Indonesia ya? Kagok. Meja Bu, ada mejanya. Oh, ada mejanya. Oke, terima kasih Bunda. Nazira sudah, Karisa sudah. Ya, kalau belum boleh dilanjutkan, nggak apa-apa. Bukan kayak gini. Nah, ini mau cari mau apa bukan? Apa itu sih, Led? Nah, ini mau cari mau apa bukan? Baby sudah? Bu Fani. Iya, Nazira ya. Siapa yang manggil Bu Fani?
Itu silat bukan? Nazifa ya? Iya, kenapa Izin Nazifa? minum bentar nggak? Kenapa? Izin minum bentar. Boleh, boleh. Udah selesai kan ya? Boleh. Nah, mana sini nggak ada lagi? Ini kan. Violet sudah? Udah. Oke, terima kasih. Kalau tempat umumnya mau ditambahkan boleh ya. Ibu Fani kan menulis 5 di sini nih, ada 5 tempat umumnya. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan yang lain itu juga boleh. Tadi kan banyak tuh sebelum Ibu Fani informasikan kelima ini, teman-teman sudah menyebutkan dari taman kota, taman bermain, terus apa lagi? Kantor. Kantor. Iya, boleh ditambahkan ya. Bibi sudah? Coba kamu baca aja ini. Aku udah baca. Mana kelipikan? Oke. Sudah semuanya? Belum. Belum. Kalau sudah, Ibu Fani akan lanjut soalnya. Ada satu slide lagi. Iya. Ya. Nah, kita bikin lagi yuk. Nah. Bilang enggak dulu. Nah, kita main tupus yuk. Lanjut ya, Ini. sedikit lagi ya teman-teman ya. Udah. Tadi kan kita sudah mengamati kedua gambar ini dari tempat yang pasarnya bersih, dan yang gambar yang kedua itu pasarnya yang kotor. Teman-teman sudah mengamati dan sudah menyebutkan apa saja perbedaan dari kedua gambar tersebut. Sekarang Ibu Fani sudah menyediakan 2 gambar nih. Gambar yang pertama, ini juga di tempat umum. Ini di mana ya? Ada yang tahu? Di Jajam loh. Di rute, di halte. Iya, di halte, tempat pemberhentian bis ya, atau tempat menunggu bis. Tempat menunggu bis. Yang kedua, di mana ini? Di jalan raya. Di jalan raya. Bagaimana keadaan dari kedua gambar ini? Di gambar yang pertama bagaimana? Di halte ini. Tidak ada sampah. Ya, bersih, tidak ada sampah, dan lihat apa yang mereka gunakan. Semua orang memakai masker. Iya, menggunakan masker, lalu jaraknya juga ya, nih lihat dari orang pertama ke orang Jarak kedua. 1 meter. Iya, dan orang yang ketiga. Nah, gambar yang kedua bagaimana keadaannya? Kotor, banyak polusi. Kotor, banyak sampah. Iya, ada polusi, banyak sampah yang berserakan. Nah, sekarang teman-teman, sama seperti tadi, seperti pasar, ada pasar yang bersih, ada pasar yang kotor. Sekarang teman-teman, buatlah, enggak usah. Tuliskan perbedaannya. Sama seperti tadi. Tuliskan hasil pengamatan tentang tempat umum sesuai gambar. Dibikin Bu Fani. Kenapa? Dibikin cerita. Kurang terdengar? Bu Fani. Sama seperti ini. Ini kan pasar nih yang tadi teman-teman ya. Tadi katanya gambar yang pertama itu kan bersih, tidak ada sampah. Gambar yang kedua kotor, banyak sampah. Nah, teman-teman sama diamati. Lalu gambar yang pertama apa ciri-cirinya? Gambar yang kedua apa ciri-cirinya?
Nah, itu aja. Dua-duanya, Nak. Jadi kayak tadi, halte yang bersih. Satu lagi, jalan yang kotor. Halte yang bersih apa ciri-cirinya? Jalan yang kotor tadi apa ciri-cirinya? Itu yang semen. Makanan kaki, dan Kenapa, Debbie? Boleh, kalau mau berbicara boleh di-unmute dulu ya. Kedengeran kalau masih di-mute. Dari gambar yang pertama sama gambar yang kedua, teman-teman perhatikan, amati terlebih dahulu. Gambar yang pertama sama seperti pasar tadi. Apa saja ciri-cirinya? Keadaannya bagaimana? Ditulis. Lalu gambar yang kedua juga sama. Amati bagaimana keadaannya dan bagaimana ciri-ciri dari jalan tersebut. Bu ditulis. Iya, gelis. Diamati dulu sama Medina nih, gambar yang pertama apa nih? Keadaannya bagaimana? Sama kayak tadi ini, sama kayak yang pasar kan tadi teman-teman menyebutkan nih. Yang pertama katanya pasarnya bersih. Nggak ada kucing. Kalau yang kedua ada kucingnya. Ada genangan air. Sekarang kita mengamati tempat umum juga, tapi berbeda tempat umumnya. Kalau yang tadi kan pasar, kalau ini halte sama jalan raya. Boleh tiga aja ya. Bu Fani, boleh 5 enggak? Boleh. Paling sedikit 3, mau lebih boleh. Nanti kita diskusikan sama-sama ya teman-teman ya. Ada yang sudah? Boleh 3 ya. 3 paling sedikit, mau lebih dari 3 boleh. Tapi kalau sudah banyak yang 3, kita bahas langsung saja teman-teman ya. Bahas yang pertama seperti apa, kedua seperti apa. Ya. Nanti ketika kita bahas sama-sama, boleh di-unmute suaranya. Ada yang sudah? Violet sudah ya? Sudah. Nazifa, Kanaya, Medina, Naziran, Revana, Karisa. Ya. Kalau yang belum, kita diskusi sama-sama saja teman-teman, karena waktunya sudah habis. Jadi kita diskusikan sama-sama untuk kedua gambar ini. Yang sudah selesai boleh dibacakan ya, sambil dibacakan. Yang belum selesai kita diskusikan sama-sama. Nah, setelah teman-teman melihat kedua gambar ini, lalu teman-teman mengamati kedua gambar ini. Nah, pertama kita amati gambar yang pertama.
Yang pertama tempatnya di mana? Ini yang gambar yang pertama. Gambar yang pertama tempatnya di mana? Di halte. Di halte. Sekarang kita akan mengamati. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Bagaimana keadaan halte tersebut? Bersih. Bersih. Kenapa dia bisa dikatakan bersih? Airnya tidak ada sampah. Karena ya tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, Air kotor. apa? Tidak ada genangan air kotor. Tidak ada genangan air, betul. Yang ketiga, Korolet. apa? Tidak ada asap mobil dan motor. Tidak ada asap kendaraan atau asap dari cerobong. Dan juga teman-teman boleh deskripsikan lagi hasil pengamatannya bagaimana orangnya, keadaan mereka, mereka menggunakan apa. Jadi kalau pengamatan itu apa saja yang teman-teman lihat, boleh teman-teman tuliskan. Gambar yang kedua sekarang. Gambar yang kedua. Putra, gambar yang kedua sudah, Putra? Banyak sampah. Banyak polusi. Ini di tempatnya di mana tempatnya? Jalan raya yang kotor. Jalan raya yang kotor. Coba hasil pengamatannya yang pertama apa? Tadi kata Putra banyak polusi. Banyak sampah. Banyak sampah yang berserakan. Lalu, Bisa mengakibatkan menyebabkan terjadinya penyakit kepada orang. menyebabkan terjadinya penyakit. Iya betul, karena banyak polusi dari kendaraan, dari cerobong asap juga ya bisa menyebabkan polusi udara. Ada lagi? Nah, nanti mandinya sama kakak ya. Fani sudah. Sudah. Boleh dibacakan Nazifah? Gambar yang kedua. Jalan raya yang kotor. Banyak asap kendaraan. 2, banyak polusi. 3, banyak sampah. 4, orang tidak memakai masker, bisa menyebabkan penyakit. Oke, terima kasih Nazifah. Nomor ketiga mah. Nah, jadi kira-kira kalau teman-teman memilih tempat yang pertama atau tempat yang kedua yang ingin teman-teman kunjungi ke tempat umum tersebut. Tempat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang ke-1. Oh, yang ke-1. Oh iya, karena membuat kita pun merasa nyaman ketika berada di tempat umum tersebut. Agar kita merasa nyaman, jadi kita pun harus tetap menjaga kebersihan di tempat umum. Oke, teman-teman, alhamdulillah materi hari ini sudah tersampaikan. Karena waktunya juga sudah habis, jadi kita akan tutup pembelajaran hari ini. Before we close our lesson today, we say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.